Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun saat ini Anda berada. Apa kabar untuk Anda semuanya? Alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa di edisi hari Rabu 27 Maret di tahun 2024 dalam Dialog UMKM RRI Bone bersama saya Eni Adnan. Ya, pendengar, roti canai atau roti Mariam yang dipercaya masuk di Indonesia mulai melalui arus migrasi Muslim India di bagian utara Sumatera, terutama di Aceh, yang kemudian menyebar ke seluruh Hindia Belanda dan di Indonesia dan pada awal ke-19. Nah, roti canai lebih mudah dijumpai di Sumatera, terutama di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan roti canai telah diadopsi menjadi masakan Melayu. Nah, masakan Aceh, masakan Minangkabau. Bahkan roti canai saat ini pendengar Anda bisa cicipi yang ada di kota Bumi Arum Palaka, karena di siang hari ini dalam program Dialog UMKM RRI Bone kita hadirkan langsung ownernya, ada Kak Ahmad Dahlan, owner dari RCA Chicken. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ya, terima kasih banyak sudah menyempatkan hadir di siang hari ini dalam program Dialog UMKM. Dan hari ini tema yang akan kita angkat di Dialog Rabu 27 Maret di tahun 2024 terkait dengan perjalanan inspiratif dalam merintis usaha roti canai. Dan untuk Anda pendengar dimanapun saat ini Anda berada, Anda juga dapat menyaksikan kami di siaran langsung Facebook LPP RRI Bone. Di Facebook LPP RRI Bone Anda dapat mengirimkan pertanyaan Anda, dan juga Anda nantinya dapat berpartisipasi bersama kami di layanan telepon di 0813 80547491. Sebelumnya terima kasih banyak Kak sudah menyempatkan hadir di studio RRI Bone saat ini. Nah, saya ingin bertanya terlebih dahulu Kak, bisa mungkin diceritakan bagaimana sih perjalanannya dalam memulai usaha roti canai ini? Ya, sebelumnya saya ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Dahlan, salah satu orang yang pertama mungkin buat outlet roti canai di Bone. Sebelumnya memang ada juga sebagian, cuma di Facebook jualannya. Jadi tahun 2014 itu saya coba, kan saya dulu teknisi HP. Teknisi HP, gagal. Bukan gagal sih sebenarnya. Ya, hampir itu. Coba cari bagusnya nih jualan apa lagi. Nah, kebetulan roti canai itu makanan khas untuk lebaran keluarga. Jadi setiap ada acara-acara besar di keluarga, ibu yang buat roti canai. Jadi salah satu menu masakan andalan ya? Ya, keluarga. Jadi saya itu hari saya bilang coba jual roti canai. Pada masih 2014 itu kan masih pakai BBM. Jadi saya coba keep order dulu yang mau roti canai, keep order. Coba buat. Pertama awalnya sama ibu yang buat, saya yang jual. Saya bantu jualkan. Alhamdulillah itu 2 hari dapat dengan modal 200.000 kalau tidak salah, dapat 1.200.000. Masya Allah. Keuntungan. Ini awalnya ya. Awalnya. Jadi tapi itu untuk ibu semuanya ambil, karena kan memang usahanya dikasihkan toh. Setelah berjalan hampir mungkin 4 bulan, ibu ini apa? Dia bilang jangan misalnya deh, kita mau. Saya belajar saya 2015 saya buatkan outlet baru. Ya alhamdulillah sampai sekarang masih bertahan roti canainya. Dan ini juga roti canainya mungkin saya mau jelaskan bahwa dia berbeda dengan roti canai yang biasanya ada di Malaysia. Karena kan di Malaysia itu kuah karinya itu lebih terasa, lebih banyak rempahnya ya, banyak rempahnya. Jadi kemarin kita coba riset sesuaikan dengan lidah orang Bugis. Alhamdulillah dapat yang sekarang. Nah, ini usahanya apa sih, nama brand usahanya Kak? Brand usahanya kan RCA Chicken. RCA Chicken ya sudah terdaftar di HQ juga. Jadi kita menu utamanya itu sebenarnya ayam bakar. Awalnya memang DNA-nya itu usaha cemilan, roti canai dan burger, roti john. Cuma melihat dari kondisi bahwa kan kita pengusaha itu harus lihat juga tidak
tidak pentingkan ego. Iya. Kan begini kadang saya mau jual cemilan saja deh biar bertahan Kak. Tapi kan yang kita utamakan isi laci. Nah, jadi melihat keadaan bagaimana pasar sekarang yang lebih banyak suka ya ayam. Ambil prioritasnya ayam bakar. Ada menu apa saja sih jadi di RCA? RCA Chicken itu menu utamanya sekarang kan ayam bakar rempah yang paling banyak laku. Itu ada ayam bakar rempah, roti canai, burger, sama kebab. Nah, Kak, apa sih tantangan terbesar dalam menghadapi memulai usaha roti canai ini dan bagaimana Anda mengatasinya? Pastinya ada tantangan ya? Ya banyak kalau roti canai. Pastinya ada tantangan, apalagi kan roti canai bisa dibilang mungkin masih asing. Betul. Untuk orang Bone. Cara makannya saja kadang ada pelanggan bilang bagaimana cara makannya ini. Iya. Jadi kalau kendalanya itu besar sekali karena kan market share-nya itu kan sedikit di Bone. Market share untuk di sini sedikit sekali. Sedang di Makassar saya kemarin waktu awal mau buka riset itu di Makassar itu cuma ada 3 yang besar, itu pun minim sekali. Padahal ini kan Makassar luas sekali market share-nya toh. Cuma kemarin beranikan diri tanpa ilmu sih sebenarnya awalnya. Beranikan diri karena merasa bahwa roti canai itu berbeda. Dan dengan optimisme bahwa satu-satunya jual di Bone bakalan laku, ya itu awalnya. Ya pas buka beratnya itu ternyata banyak orang belum teredukasi tentang apa itu roti canai. Kalau rata-rata yang awal itu datang itu orang yang sudah pernah di Malaysia, datang ke RCH, ya itu dia rindu makan roti canai. Termasuk salah satu ini pengusaha besar Bone, Haji Hanafing yang owner Serenda. Dari 2015 sampai sekarang beliau masih makan roti canai tempat kami berserta keluarganya, alhamdulillah. Jadi tantangan terbesarnya itu masih sedikit market share-nya dibanding dengan menu makanan yang lain. Cuma kami ambil langkah untuk tetap mempertahankan, melihat sekarang kan konsumtif itu sekali orang makan. Jadi sekarang itu orang makan serba ingin makan segalanya. Jadi customer itu bisa dibilang karena kami sudah main di sosmed, coba main pakai KOL dan Telegram masing yang bisa sebar ke infonya toh. Dan alhamdulillah sampai sekarang roti canai masih jadi jualan top kedua di RCH. Nah, alhamdulillah itu lumayan lah kalau untuk sekarang. Nah, apa pendapat pelanggannya Kak? Perbedaannya yang roti canai yang ada di RCA ini ketimbang roti canai yang sering dicicipi di India, di Malaysia. Kalau perbedaannya yang sudah pernah makan di Malaysia itu yang membedakan cuma kuah karinya. Di sana kan lengkap, ada kuah dal, ada kuah kari yang memang banyak rempahnya, ada juga kuah kambing. Di sini kita tetap pakai bahan rempah dari Malaysia, cuma lebih ke apa istilahnya, diturunkan ke rempah-rempahnya supaya tidak terlalu menyengat. Nah, jadi alhamdulillah ya pelanggan ini yang rutin makan canai dia suka karinya memang. Jadi bahan-bahannya ini didatangkan langsung dari Malaysia? Beberapa. Atau? Beberapa. Yang utama kayak kue bumbu karinya dan itu harus dari Malaysia. Kalau tidak dari Malaysia memang beda. Jadi agak beda ya. Itu yang kasih bedakan. Oke. Kemudian melihat bagaimana strategi pemasaran dalam memperkenalkan produk roti canai kepada masyarakat Kak, seperti apa? Apakah ada strategi khusus yang diterapkan? Kalau dari awal itu kan kita masih pakai proses manual, yang artinya cuma share di sosmed. Kalau ada datang ada, kalau tidak ya tidak. 2 tahun terakhir alhamdulillah saya kan belajar di komunitas TDA. Jadi komunitas tangan di atas ini kita lebih belajar tentang bagaimana mengelola bisnis secara desain. Jadi kita desain semua dari awal. Jadi sekarang 2 tahun terakhir itu alhamdulillah semua by design di usaha kami, dengan support dan bantuan teman-teman di TDA, Backbone pun Makassar. Jadi kita buatkan strategi campaigns namanya. Jadi semua itu dibuatkan strategi. Kayak canai sekarang lebih banyak dikenal sama anak-anak yang SMA, yang user Instagram, karena kita share-nya pakai KOL dan Telegram. Jadi mereka lebih ke
penasaran nah. Iya. Ini makanan apa nah? Pas coba kita sesuaikan, makanya canai yang saya buat dikasihkan varian manis, karena kan banyak orang Bone suka yang manis-manis. Jadi itu yang membuat mereka, oh ternyata enak juga sih makan begini. Nah, jadi dengan bantuan sosmed, digitalisasi sekarang itu sangat penting sebenarnya. Iya, tadi Kak Ahmad mengatakan bahwa yang disasar juga anak-anak SMA. Iya. Jadi ini ramah di kantong juga pastinya. Iya, kan ramah di kantong harganya. Dari harga kisaran berapa nih? Kisaran standarnya itu 10.000. 10.000 oh, ada ya, 10 ada ribuan. Ada 10, ada 15, tergantung toppingnya. Kalau 10.000 itu apa saja? Dia topping kayak coklat, keju. Kalau yang 15 itu dia mix sampai 3 rasa. Kalau khusus untuk canai karinya itu dia start dari 15.000, sudah pakai kari ayam. Dia kari ayam asli. Jadi semua kalangan bisa menikmati bisa pastinya malah, ya. iya, bisa. Anak sekolah juga pastinya ini. Iya. Dan ini nih, apa yang membuat usaha roti canai berbeda dengan yang lain, dan apakah memiliki keunikan ataukah nilai tambah tertentu dalam produk Kak Ahmad saat ini? Yang membedakan dengan yang lain, Di? Iya. Mungkin yang membedakan mungkin dengan usaha yang lain itu dia canai ini opsional ceritanya. Artinya kan usaha boleh sama ya. Usaha boleh pastinya sama. Ada ini yang spesial. Kan pernah ada roti canai itu agak lama jual juga di pas pinggir sungai itu samping Bang Danamon. Iya. Dia itu malah lebih jago sih sebenarnya. Dia kan koki langsung di Malaysia dia. Cuma dia tidak riset dan tidak apa ya namanya, di istilahnya dalam usaha itu R&D, Research and Development itu kan harusnya ada. Nah, dia cuma jualan yang AT plug, amati tiru plug yang dari Malaysia, kan beda itu. Rasa orang Malaysia sama di sini beda. Makanya saya sempat sharing, dia bilang saya jual begini. Ya begitulah, tidak bertahan. Dia kembali ke Malaysia karena katanya bilang sedikit pembeli. Bilang saya bertahan sudah 5 tahun, alhamdulillah pembeli bagus. Karena kita harus improvisasi. Karena itu roti canai kan kurang edukasinya ke orang. Makanya dengan improvisasi bagaimana cara yang bisa lebih dikenal itu jauh lebih baik sebenarnya. Iya. Sebenarnya belajar dari masak itu di mana sih, Kak? Saya masak memang dari kecil diajar sama mama belajar. Apalagi kan kalau biasanya anak laki-laki ya, biasanya itu kan yang ada nongkrong, yang ada memilih untuk berbisnis yang lain. Betul. Tapi ini malah berbisnis makanan. Iya. Iya. Kalau ya itu dari awal memang suka masak. Sebenarnya memang ibu itu, saya 3 orang laki-laki saudara pintar semua masak. Jadi tidak ada saudara perempuan? Ada 2. Oh ada. Tapi kan yang 3-3-nya laki-laki ini pintar memang masak semua. Pintar masak semua. Iya, salah satunya saya punya kakak itu yang di atasku, yang nomor 2 itu jauh lebih jago dari saya. Dia kalau buat sambal buat cuma ya passionnya bukan jadi pengusaha makanan dia. Oh baik. Iya. Bahkan ada bocoran juga bahwa Kak Ahmad ini dapat pasangan jago masak juga. Iya kebetulan. Iya. Jadi bisa ini jadi partner usaha juga ya, teman usaha juga. Jadi couple entrepreneurnya itu ya dia sebenarnya. Dan dari awal memang dibuat ini RCH. Memang R&D-nya itu untuk pembuatan menu itu istri saya. Jadi kalau umpamanya dia saya ada ide, saya mau masak begini nah. Sebelum buat biasanya kami riset dulu, pergi makan tempat yang jual itu. Contoh ini ada menu baru nasi goreng. Kita buat nasi gorengnya karena ada beberapa permintaan dari pelanggan. Jadi kita beli nasi goreng yang ada di Bone dulu. Oh, jadi biasa kayak gitu ya? Iya, harus riset dulu dah. Jadi riset dulu. Apa sih kelebihannya nasi goreng ini, kelebihan nasi goreng ini. Oh, dia ini tidak ada ininya. Yang ini satu bumbunya bagus. Jadi diambil yang bagusnya, coba diracik, diinovasi. Dan alhamdulillah istri yang coba buat dan saya ngerasa dapat. Jadi tetap masih terus belajar ya? Masih harusnya pengusaha yang bertumbuh itu ya pengusaha yang berbelajar sampai mereka paham bahwa usaha itu selalu ada masalah dan itu harus diselesaikan
secepat mungkin. Karena yang begini yang jadi repotnya sebenarnya pengusaha itu kan kadang kalau satu usahanya dia terbentur dengan atau kendala dengan suatu masalah. Iya. Jalan keluar dia itu cari bagaimana lagi buat usaha baru ini. Iya. Itu jalan keluar sebenarnya yang kurang tepat bagi saya. Iya. Dan itu jarang ada pengusaha yang bertahan. Iya. Karena dia tidak fokus untuk menyelesaikan masalah di usaha pertamanya. Iya boleh kalau dia punya modal banyak buka lagi usaha. Tapi kan itu bukan cuma profit saja sih yang bertambah, masalah pasti bertambah juga. Jadi kalau umpamanya di usaha pertama 5 masalah, tambah usaha kedua 10 masalah. Ya jadi itu yang buat beberapa pengusaha yang tiba-tiba awalnya bagus, tiba langsung hilang, ya itu. Dan pernah tidak Kak Ahmad sendiri berada di posisi itu? Iya pernah 2 kali saya. 2 kali? 2 kali. Jadi saya dulu pernah buat cabang langsung 2, jadi 3 cabang itu hari tanpa ilmu dan tanpa pengetahuan yang tepat. Ada orang masuk kasih dana buat cabang, bagus sih pendapatannya, lumayan. Cuma ya yang kesalahan awalnya itu yang baru kami pahami 2 tahun terakhir itu karena tidak ada hitung HPP, manajemennya ya. Iya, sistemnya ceritanya HPP-nya ini kan harga pokok penjualan itu tidak dihitung. Jadi kita itu bagaimana buat menu sebagus-bagusnya tanpa hitung modalnya. Kan dalam HPP itu kan sebenarnya di situ bisa kita lihat bagaimana cara nanti marginnya itu bisa jadi untuk iklan dan lain-lainnya. SDM-nya juga belum bagus, untuk supply chain-nya juga masih buruk. Ya dulu saya kan CEO, shift of everything, saya semua lakukan. Jadi 3 cabang saya semua yang goyang, itu yang hancur. Jadi kedepannya memang harus bisa lebih tersistemasi harusnya. Jadi menjual itu tidak asal menjual ya, tidak asal wah barang kita ini harus habis semuanya, sebaiknya. Tapi ada strategi penjualan juga yang harus kita ketahui. Iya, baik. Nantinya kita akan kembali lagi masih dalam dialog UMKM RRI Bone, dan untuk Anda pendengar yang ingin berpartisipasi bersama kami, kita nantikan di 081385474491, ataukah untuk Anda silahkan mengirimkan pesan singkat di Facebook LPP RRI Bone setelah kita jeda berikut ini. Ya pendengar dimanapun saat ini Anda berada, masih bersama kami tentunya di 91 FM RRI Bone dalam program Dialog UMKM RRI Bone. Dan untuk Anda yang ingin berpartisipasi bersama kami siang hari ini, kita nantikan di 0813 8054 7491, ataukah untuk Anda yang ingin mengirimkan pesan singkat silahkan di Facebook LPP RRI Bone di secara langsung kami. Dan baik, sambil kita nantikan lagi jaringan telepon dari Anda pendengar di 0813805474. Kembali kita akan ngobrol-ngobrol dulu, Kak. Iya. Nah, bagaimana nih Kak untuk mereka yang kepengen makan roti canai tapi takut kolesterol? Oh, iya. Karena pastinya kan kalau roti canai kita tahu bahwa kayak rempah-rempah, pasti iya. Betul. Jadi kalau untuk sebenarnya kan yang jadi problemnya itu kan di kuah karinya yang biasa naikkan kolesterol itu. Makanya kami itu coba ramu dan modifikasi kuah karinya agar tidak menimbulkan hal seperti itu. Dan alhamdulillah sampai saat sekarang ini banyak pelanggan kami kayak ibu-ibu atau orang tua yang berumuran 50 tahun ke atas itu masih makan. Masih aman. Termasuk itu kayak Haji Hanafing itu. Iya, beliau masih suka roti canai kari. Dan beliau suka karinya. Karena sebenarnya kan yang selalu menyebabkan orang kolesterol, contoh umpamanya orang kalau makan kambing takut kolesterol. Iya. Kan sebenarnya daging kambingnya bagus. Cuma kuah kambingnya itu yang banyak sekali kacang, pakai minyak berlebihan. Kan itu yang menimbulkan semua. Saya kemarin selalu itu kalau akikah kambing, ada teman yang dia masak bening tidak menimbulkan kolesterol. Jadi sebenarnya itu. Jadi kalau dari roti canainya sendiri, kalau dari rotinya itu sebenarnya dia beberapa pelanggan kami itu untuk menunda lapar mereka
beli ayam bakar, ganti nasi dengan canai. Oh, baik. Kita sapa dulu kalau Ya, gitu siap. penelpon berikut ini. Halo, selamat siang. Selamat siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa dan di mana? Upi di Lapri. Iya, Pak Upi di Lapri. Silahkan pertanyaannya Pak Upi. Kan saya begini Mbak, saya belum mengikuti dok ini dari awal ya. Artinya saya lama sedikit tadi. Saya mau mengetahui artinya banyak orang yang artinya salah kaprah. Katanya itu roti canai itu sama dengan martabak telur. Jadi coba diruskan sumber yang artinya bagaimana spesifikasi perbedaan antara roti canai dengan martabak telur, karena yang masih berkembang itu di antara pergaulan kami katanya roti canai itu katanya martabak sama dengan martabak telur kalau di Indonesia katanya. Iya. Terima kasih. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi Kak Ahmad mengatakan bahwa banyak yang agak bingung gimana cara makannya. Nah, ini banyak juga yang katanya agak susah membedakan. Apakah ini sama katanya dengan martabak telur? Martabak yang kayak ini yang di pinggir jalan itu sebenarnya kalau dari adonan hampir sama, pengolahannya pun hampir sama. Cuma membedakan itu kan kalau martabak telur itu kan dia dibanting pas mau dimasak itu kan mau dikasih isian telur. Kalau kita sebenarnya bisa sih juga, cuma saya lebih ke sudah dibanting, didiamkan lagi, dibundar-bundar begitu toh. Jadi bentuknya dia seperti kayak roti Maryam. Nah, yang membedakan roti Maryam lagi dengan roti canai, roti Maryam itu kan agak keras Oh, jadi beda ya roti canai dengan roti Maryam? Agak beda. Oh, agak beda. Dia lebih keras teksturnya. Kalau roti canai dia lebih lembut. Nah, karena cara pengolahannya sih yang berbeda. Cuma kalau dari adonan hampir sama. Itu saja sih bedanya. Kalau dengan bilang bahannya dari sama aja dengan martabak telur, iya betul. Cuma cara pengolahannya yang berbeda dan cara makannya yang berbeda. Di roti canai pun ada cara buat roti canai yang bentuk kayak martabak telur segi empat. Dia isinya cuma telur saja, dari isian daging atau lain-lain, dia cuma telur saja bentuk segi empat. Tapi tetap makannya nanti pakai kuah kari. Begitu. Jadi di Malaysia itu banyak macam. Ada yang namanya canai lumpur, ada namanya canai ikan teri, banyak macam lah. Dan untuk saat ini Kak, bagaimana sih peminat roti canai di Bone? Kalau di Bone peminatnya ya, kalau berdasarkan data saya, di usaha saya, data saya itu tiap bulannya itu 1.500 tadi, 1.500 keping sampai 1.200 keping ya. Kalau bisa dibilang ya itu lumayan banyak sih penggemarnya kalau untuk di tempat kami ya. Karena kan kita berbicara berdasarkan data. Cuma kemarin saya sempat ini juga bertanya-tanya bahwa biasanya itu kan yang dibilang orang Malaysia, biasa dari Malaysia sempat lama yang biasa makan canai itu kan biasanya banyak yang kayak di kampung-kampung, mereka pulang kampung mau makan canai kadang pusing cari. Saya itu ada pelanggan masih sampai sekarang itu di Cina. Jadi dia biasa kurir itu sampai bayar kurir 50.000. Jadi dia kalau pesan pamannya, Kak ada cara aku buka pesannya, dia bawa lagi pesannya. Jadi seperti itu. Kalau saya mau bicara cakup seluruh Bone mungkin saya belum punya datanya sih peminatnya. Dan ini bisa dibawa keluar tidak sih Kak? Umpama kita mau bawa pulang oleh-oleh ke Makassar gitu, bisa? Tahan berapa lama sih? Kalau dalam bentuk kan begini, sebenarnya kan canai itu kan sudah ada yang frozen, sudah banyak yang frozen. Kenapa kami pertahankan selalu fresh setiap hari? Karena memang posisinya penjualan ini untuk di standing outlet kami. Jadi beberapa memang ada pelanggan yang mau, saya mau bawa ke Makassar, bisa enggak? Solusinya yang awal kami berikan itu dia berupa canai mentah yang belum dipanggang, belum diapa, itu diberikan aluminium foil supaya tahan jadi nanti sampai di Makassar bisa dia masukkan kulkas bertahan sampai 4 hari. Jadi bisa pesan terlebih dahulu ya. Oke, kita sapa lagi penelpon berikut ini. Selamat siang. Selamat siang, Assalamualaikum. Upi kembali ini ada titipan pertanyaan dari Bapak tetangga saya atas nama Bapak Habib, katanya dia ini pernah tinggal di daerah Malaysia di Kinabalu sekitar 30 tahun, katanya dia peminat roti canai, katanya kapan katanya ada cabangnya di daerah Bone Barat katanya nih. Katanya.
Makasih, terima kasih. Iya, terima kasih sudah berpartisipasi untuk kedua kalinya Pak Upi. Bagaimana nih? Ya, terima kasih Pak Upi. Sebenarnya kan untuk ke depan kita belum ada program untuk penambahan cabang atau dalam bentuk franchise begitu. Iya. Kita lebih fokus bagaimana dulu perbaiki akar bisnis kami. Karena kan termasuk roti canai ini kan menu makanan yang unik sebenarnya. Makanya kayak tadi itu orang yang sudah tinggal di Malaysia pasti pengen makan lagi toh. Karena itunya ya solusinya untuk awal itu mungkin bisa kami berikan. Ada beberapa juga pelanggan yang kemarin titip ke supir Makassar yang mau makan bagian lapri toh. Ada beberapa. Jadi mereka titip ke supir, nanti mereka jemput. Ya untuk awalnya itu saja sih dulu. Kalau untuk buka outlet dulu kayaknya belum. Cuma insya Allah akan terpikirkan ke depan. Iya, mungkin di antara pendengar kita ini yang Pak Malaysia ya Kak. Rata-rata biasanya begitu orang dari yang mungkin orang dari luar yang saat ini mendengarkan dialog UMKM baru tahu nih, wah ternyata di Kabupaten Boni ada ternyata roti canai. Tapi ini kita bisa makan roti canainya di mana? Soalnya kita dari tadi ngobrol panjang lebar tapi kita belum tahu alamatnya itu sebenarnya di mana sih Kak? Ya, standing outlet kami itu RCH Chicken ada di Jalan Hussein Jadawi, pas depan Kaluku Resto. Jadi untuk pendengar yang ingin mencoba roti canai kami silakan kunjungi. Nanti bisa langsung dapat roti canai yang fresh. Pesan antar tidak sih Kak? Bisa pesan antar juga, delivery bisa. Kami ada servis kurir yang artinya bisa lebih cepat. Iya, baik. Kita kembali lagi ke pertanyaan ya Kak. Bagaimana sih caranya untuk mengelola aspek produksi dan kualitas produk roti canai yang Kak Ahmad miliki, dan apakah ada rahasianya ataukah resep khusus begitu yang mungkin bisa dibagikan sedikit untuk pendengar kita? Kalau berbicara resep khusus sih Kak, semua menu makanan saya rasa ada semua di YouTube sekarang. Cuma yang membedakan mungkin cara pengolahannya sama quality controlnya Kak. Jadi kami sebenarnya kan sudah jalan 6 tahun. Jadi selalunya itu yang buat adonan canai itu kalau bukan saya ya istri dulu. 2 tahun terakhir ini kami belajar bagaimana mengelola SDM, kami belajar bagaimana supaya lebih percaya kepada SDM kami. Dan alhamdulillah sekarang untuk menjaga quality control itu jauh lebih mudah kalau didelegasikan. Jadi kita buatkan SOP dulu, SOP pembuatan canai dari awal bagaimana tepungnya berapa, airnya berapa. Kita buatkan SOP ini kita video, biasanya di video. Cuma kami belum ada videonya. Cuma kami lebih ke langsung pengawasan langsung. Jadi menggunakan alat mesin, jadi lebih mudah untuk kontrol ke SDM sebenarnya. Karena sudah ada takarannya Kak. Makanya itu pentingnya SOP dalam menu makanan. Sudah ada takaran. Jadi kalau ke depan mau buat outlet baru sebenarnya lebih mudah nih karena ada takarannya, tek sudah ada langsung. Sekarang ada berapa karyawan sih? Saya sekarang ada 6 tim. 6 tim semuanya, sama ada 1 tim khusus media adik saya cuma lagi ke Malaysia sama orang tua. Jadi dia tim bagian media sebenarnya. Jadi keseluruhan 7. Kalau digabung sama saya sebagai manajer, istri sebagai R&D dan keuangan ya ada 9 orang. Oh, jadi lingkungan keluarga ya? Lingkungan keluarga. Baik. Cuma kita rubah jadi mindset profesional walaupun keluarga tetap kita profesional dengan cara yang tersistemasi begitu. Baik. Dan sejauh mana teknologi memainkan peran dalam pengembangan dan pengelolaan usaha roti canai yang Kak Ahmad Dahlan miliki, dan apakah menggunakan teknologi tentunya untuk meningkatkan kualitas penjualan saat ini? Ya, kalau berbicara teknologi Kak, sebenarnya kita sangat tergantung dengan teknologi menurut saya ya. Yang pertama contoh bisa kita ambil contoh kayak ini aplikasi Grab. Itu kan aplikasi Grab itu jauh banyak membantu kita untuk menyebar dan mengiklankan menu produk karena kan kita kalau mau keluarkan budgeting untuk supaya menuku bisa sampai di HP itu butuh berapa miliar dana untuk bisa lakukan itu. Dengan ada aplikasinya Grab ini, Grab dan Gojek kan
memudahkan sih sebenarnya. Jadi menu produk yang terdaftar di Grab itu bisa dilihat di HP-nya orang yang ribuan kan kalau di Bone. Satu, yang kedua digitalisasi tentang Instagram sama Facebook, apalagi sekarang lagi gencar-gencarnya itu Facebook, Instagram, itu sangat membantu. Jadi kita sebagai pengusaha UMKM tidak bisa alergi dengan hal itu. Malahan kita harus bagaimana bisa semua produk tersebar di digitalisasi kayak contohnya apalagi sekarang TikTok. Jadi harus melek digital harus melek. Kalau saya sih bilang mentor kami minimal 3 yang selalu kita handle, TikTok, Instagram, Facebook. Karena disitulah tempatnya bisa kesempatan banyak orang untuk melihat produk tanpa harus kita dengan budgeting yang lebih besar toh. Baik. Kemudian bagaimana Kak melibatkan komunitas atau pelanggan dalam perkembangan usaha roti canai yang dimiliki saat ini? Apakah Anda memiliki program ataukah inisiatif khusus? Kalau untuk biasanya program komunitas itu Kak, saya lebih ke personal branding saya dulu, saya masukkan ke situ. Jadi bergabung ke komunitas itu kan sebenarnya kita bagaimana berinteraksi dengan orang. Yang biasanya itu kan orang kalau hard selling itu yang bikin orang malas ketemu hard selling ini baru ketemu, beli kok dulu jangan caneko itu kan. Biasanya teman-teman itu kalau di komunitas sedikit-sedikit mau promosi gitu. Jadi kalau caraku saya banyak komunitas. Jadi kayak ini komunitas sahabat hijrah Bone itu kan para pengusaha Bone itu termasuknya. Saya perkenalkan diriku dulu bahwa saya orangnya begini, saya begini. Jadi ada satu hari itu saya ajak semua makan di rumah. Saya ajak makan dulu di rumah semua. Kalau datang makan kan saya kenalkan caneko, saya kenalkan produkku. Jadi ini yang mungkin saya mau bilang bagaimana ilmu ayam nih Kak. Kalau kita tangkap ayam toh, kita tangkap ayam biasanya kalau dikejar itu kan lari ayamnya. Tapi kalau kita kasih makan dulu, dia datang, dia coba dulu. Seperti itu sih Kak sebenarnya. Jadi ilmu ayam itu penting juga sih. Jadi kita coba memberi dulu. Ya hitungan sedekah lah ke orang, beri makan dulu orang. Setelah itu mereka pasti datang kembali belanja. Kalau umpamanya menu tak enak ya. Jadi kalau bakalan dicari kembali. Iya, kalau dalam usaha kuliner itu Kak harga mati itu makanan harus enak, tidak bisa kalau tidak. Iya. Dan apa pesan ataukah saran bagi orang-orang ataukah pendengar yang saat ini mendengarkan kami yang ingin memulai usaha, ataukah bahkan ada yang ingin memulai usaha roti canai ataukah bisnis makanan lain? Iya, kalau dari saya atau dari kami sebenarnya Kak, kami kan ini sekarang itu saya ulangi tadi kami belajar dari TDA. Jadi di TDA itu Kak kita belajar sebelum memulai bisnis kita mulai dari akarnya dulu nah. Yang pertama mungkin contoh kayak ini mau jualan apalah ya, burger contoh ya. Jadi karena cari dulu siapa target market kita. Nah, jadi sebelum kita mulai cari dulu siapa kita targetkan untuk jualan ini ke depan. Jadi yang kedua target, kalau dapat target yang kedua itu kita bilang apa sih masalah dari targetku ini. Nah, jadi contoh kita menjual burger, target mahasiswa. Masalahnya mahasiswa itu kan budgetingnya biasanya. Jadi kita siapkan untuk solusi cari burger yang bisa dapat isi kantong dari mahasiswa. Nah, yang ketiga kita hitung HPP-nya Kak. Jadi sebelum kita mulai jualan kita harus hitung HPP, itu penting sekali karena di HPP ini nanti kita bisa tahu berapa keuntungan berapa bahan baku yang terpakai. Jadi untuk pengembangan kedepannya itu dengan SDM, nanti bagaimana cara mengiklankannya. Jadi membuat bisnis itu Kak sebenarnya bukan cuma modal dan keberanian saja sih. Bisa cuma kan kita ingin sustain ini usaha bertahan lama. Jadi kalau ingin bertahan lama ya kita harus desain dari awal supaya kokoh Jadi kalau saran saya ini dan teman-teman sebenarnya kalau ingin berbisnis bisa berani, bisa juga maksudnya kadang orang jalan dulu deh nanti pilih hasilnya, bisa sih sebenarnya bisa sekali. Cuma jauh lebih baik kalau ada pilihan dari awal, kita
tersistemasi semua dari awal. Semuanya sudah tersusun Iya, dengan rapi. itu jauh lebih mudah dikerjakan. Sekarang ini kan bulan puasa, pastinya pelanggan sangat meningkat ya. Betul ya, alhamdulillah. Jadi sekarang bisa dibilang semua aspek dapat keberkahan dari Ramadan, dan rata-rata seperti itu. Kalau kami Kak, sebenarnya beberapa tahun lalu itu tidak terima tidak terima buka puasa di tempat. Karena kami lebih fokus pakai paket promo dan nasi kotak. Cuma tahun ini yang selalu kami dinasihati sebenarnya di TDA, jika ingin melakukan sesuatu dengan hal yang sama, jangan berharap dapat hasil yang berbeda. Paham Jiki? Jadi kalau umpamanya tahun lalu kita lakukan A, mau kita dapat hasil B tahun ini tidak bakalan bisa. Jadi coba kita rubah. Jadi tahun ini kami buka semua cara untuk bisa meningkatkan penjualan. Itu kita buka paket promo yang bisa keep order begitu. Jadi ada paket promo khusus yang cuma bisa di keep order. Kalau di luar jamnya sudah tidak bisa dapat. Memang dia lebih murah. Lebih Dan murah. sekarang bisa makan di tempat juga. Bisa. Jadi kita sekarang buka, salah satunya itu bisa buka puasa bersama di tempat. Itu dengan promo lebih murah Kak. Jadi kalau makan berdua itu cuma 65.000 sudah lengkap semua mie. Yang ketiga itu kita ada paket namanya pakai nasi box. Nah, ini yang 3 strategi kami untuk peningkatannya untuk di bulan puasa. Baik. Kemudian bagaimana reaksi ataukah tanggapan pelanggan terhadap roti canai yang Kak Ahmad Dahlan miliki saat ini? Apakah ada cerita sukses ataukah pelanggan ungkapan dari pelanggan yang saat testimoninya yang mungkin saat ini masih sangat teringat, sangat berharga gitu. Kalau testimoni sebenarnya Kak ada beberapa kan kayak di Google Maps itu kan ada beberapa yang sudah komentar, dan alhamdulillah yang komentar tentang roti canai semuanya puas, memberikan bintang 5. Kalau untuk dari hari-harinya itu itu kami lihat ada banyak pelanggan kami yang repeat order untuk roti canai. Jadi kan data kami itu kenapa kami tetap lanjutkan roti canai, karena data kami pembeli rutin roti canai yang selalu lakukan order yang berulang-ulang kali itu banyak. Jadi, karena kan tadi kan di awal sempat mengatakan bahwa ingin menghapus roti canai, menghilangkan di menu. Betul. Di menu makanannya RCH ini. Tapi karena selalu masih ada permintaan pelanggan. Betul. Nah, ini mungkin ada salah satu komentar dari pelanggan yang membuat bahwa wah, saya harus tetap ini mempertahankan menu roti canai. Ya itu kalau saya Kak itu salah satunya itu tadi saya bilang Haji Hanafing. Beliau itu sudah hampir 5 tahun berlangganan roti canai di saya. Dan ini pelanggan berat ya. Pelanggan berat sekali kalau menurut saya kan. Karena dia dalam 1 minggu itu bisa sampai 2 kali datang makan roti canai. Ajak temannya, ajak pegawainya. Dan itu sudah bertahun-tahun. Dan saya yakin beliau juga tidak mungkin makan roti canai kalau bukan menurut beliau enak ya. Pasti enak menurutnya. Dan ini pertanyaan terakhir, bagaimana Anda melihat masa depan usaha roti canai yang saat ini Anda geluti? Apakah Anda memiliki rencana perkembangan ke depannya nantinya? Insya Allah Kak, ke depan itu kami memang ada rencana untuk ekspansi. Jadi kalau untuk roti canainya kami tetap pertahankan sebagai DNA usaha kami sekarang. Jadi ayam bakar tetap jadi prioritas. Cuma canai jadi menu varian yang jadi opsional gitu. Jadi kedepannya itu tetap kami pertahankan dan bisa saja sebenarnya Kak, setelah mungkin beberapa orang dengar pembincangan hari ini orang yang dari Malaysia tiba-tiba mau jualan canai sebenarnya lebih bagus sih. Kadang kan begini, orang takut kalau ada kompetitor. Nanti kalau jual roti canai dapat apa? Sebenarnya jauh lebih bagus kalau banyak orang penjual roti canai. Kalau menurut saya sih, karena lebih mudah saya mengedukasi orang tentang roti canai.
tinggal nanti pelanggan memilih yang mana roti canai yang memang yang bagus, yang mana yang enak. Sebenarnya itu Kak. Kalau soal kompetitor kayaknya tidak masalah sih sebenarnya. Iya, baik, terima kasih banyak sudah menyempatkan hadir dalam program Dialog UMKM RRI Bone. Sukses selalu untuk RCH Chicken. Siap, terima kasih. Iya, dan untuk Anda pendengar, terima kasih banyak atas kebersamaan Anda dalam program Dialog UMKM di edisi Rabu 26 Maret di tahun 2024. Saya Eni pamit dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.